Ya pemirsa, itu tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian pernyataan dari Magdir Ismail, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang saat ini dilakukan penahanan. Langsung saja kami akan membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah bergabung bersama kami di meja TV One, sudah hadir ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Ya, dan juga bergabung bersama kami ada Mas Agung Baskoro, pakar politik. Kami akan mencoba membahasnya terlebih dahulu. Mas Yudi, ya, sesuaikan dengan prediksi Anda hari ini langsung ditahan oleh KPK? Ya, memang karena banyak hal ya yang menurut saya menjadi alasan ya penyidik untuk menahan. Dan salah satunya adalah bahwa saya yakin penyidik akan segera ya melimpahkan kasus ini ke pengadilan, karena memang dari tadi yang disampaikan oleh Pak Setio selaku Ketua KPK ya dalam konversi persnya tidak berbeda jauh ya dari ketika penetapan tersangka dan kemudian ketika menjawab permohonan dari pihak Hasto dalam pra peradilan. Artinya saya yakin bahwa KPK sudah mempunyai banyak bukti, dan yang paling penting ya sebenarnya penahanan ini merupakan hal yang biasa. Ya, sebelumnya kan hari sebelumnya juga kita melihat KPK juga menahan orang juga. Jadi menurut saya kan tidak ada yang perlu didramatisir bahwa ketika KPK melakukan penahanan itu adalah murni bagian dari penyidikan, yang tentu kita tahu bahwa ketika misalnya Pak Hasto ingin pra peradilan, KPK pun juga menjawab akan siap menghadapinya. Tadi kita dengar sendiri Pak Setio sudah memerintahkan Biro Hukum ya untuk kemudian menghadapi di pra peradilan. Dan sekali lagi ini juga menegaskan dari pihak KPK bahwa proses penyidikan ya tidak ditunda akibat adanya pra peradilan. Dan ya ketika kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik hari ini dan kemudian dilakukan penahanan, ya itu murni adalah kewenangan dari penyidik. Melihat bahwa kita tahu bahwa ketika ditahan ya selain karena berkas perkara mungkin sudah hampir selesai, tapi juga karena ya tadi ada alasan objektif dan subjektif. Itu dia Mas, kalau kita melihat dari alasan objektif maupun subjektif, karena ini kan adalah pemeriksaan kedua bagi tersangka Hasto Kristianto. Di pemeriksaan pertama nampaknya tidak dilakukan penahanan, sekali lagi dengan alasan subjektivitas penyidik. Tapi kali ini berbeda. Menurut Anda, apakah kemudian alasan subjektivitas penyidik itu, Anda kan kemudian pernah juga menangani kasus-kasus serupa begitu, apakah kemudian Hasto dinilai akan melarikan diri atau juga menghilangkan barang bukti atau bagaimana? Ya pasti salah satu di antara tiga itu, apa salah dua atau tiga-tiganya. Ya kan penyidik pasti mempunyai alasan ya. Yang pertama tadi apakah akan melarikan diri ya, artinya kemudian tidak kooperatif, kemudian menghilangkan barang bukti ataupun menghilangkan apapun mengulangi perbuatannya ya, tiga itu ya. Tapi saya pikir penyidiklah yang tahu. Namun ketika kemudian dilakukan penahanan, sekali lagi Mbak, hal ini kan merupakan hal biasa yang tidak perlu didramatisir bahwa ini ada politisasi, bahwa ini mengincar, bahwa ini ada pesanan dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa penyidik mempunyai waktu 20 hari ya masa penahanan. Yang tadi saya harapkan sebenarnya pengalaman saya sebagai penyidik ketika kita melakukan penahanan itu bukan artinya kita mengulur-ngulur waktu, karena begitu dia ditahan argo kan jalan. Dan di KPK pertama penyidikan itu terhadap tersangka udah pasti akan dilakukan penahanan. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada tersangka yang ditahan kemudian dia lepas dari tahanan karena penyidik tidak mampu untuk melengkapi berkasnya ke jaksa penuntut umum. Dan kalau kita lihat, saya sendiri ya berharap ya tentu demi kepastian hukum dan tentu ada asas praduga tidak bersalah bagi Pak Hasto ya, bahwa dalam waktu dekat setidaknya penyidik sudah bisa melengkapi berkas-berkasnya, karena memang tidak ada hal yang menurut saya baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita harapkan dengan ditahannya Hasto ini, kita harap bahwa Harun Masiku sebagai target utama dalam DPO yang buronannya KPK itu juga bisa segera ditangkap, sehingga kotak Pandora yang terjadi selama ini itu bisa terungkap ke publik. Oke, Mas Yudi, tapi sudah bergabung pula bersama kami langsung dari gedung KPK Jakarta, ada tim kuasa hukum dari tersangka Hasto Kristianto, ada Bang Patra M. Zain. Bang Patra, apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas, Bang Patra? Bilang deh, saya. Bang Patra?
Oke, kami akan coba memperbaiki komunikasi kami bersama dengan Patra M. Zen langsung dari gedung KPK. Tapi kalau tadi Mas Yudi sampaikan, ini hal yang biasa, tidak ada yang menarik, jangan dibesar-besarkan. Tapi nampaknya tidak demikian apa yang dirasakan oleh Hasto dan juga tim kuasa hukumnya tadi, Mas Agung. Saya melihat ini tsunami kecil politik yang menjerat PDIP karena langsung menghujam jantung kekuasaan struktur partai, sekjen, yang memang itu perpanjangan tangan ketum. Jadi kalau secara hukum ini peristiwa biasa, tapi secara politik ini gegap gempitannya dahsyat ini. Karena bisa berpengaruh terhadap banyak hal. Misalkan secara institusional, apakah politik nasi goreng itu bisa dimasak? Kalau peristiwanya semacam ini. Apakah ini bisa menjadi semacam pertimbangan bagi Kongres ketika nanti dilaksanakan sikap PDIP yang sementara ini ada dua, mitra strategis dan mitra kritis. Apakah hanya satu saja cukup, mitra kritis misalkan, atau tetap dua-duanya, atau kita masuk sekalian semacam itu sebagai mitra koalisi. Nah, ini akan menentukan banyak hal sebenarnya peristiwa hari ini. Sehingga kalau bagi saya tsunami kecil politik ini bisa membesar kalau kemudian berlanjut lagi. Karena kita tahu Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil. Dan saya nggak tahu nanti kelanjutannya seperti itu, mungkin Mas Yudi. Kelanjutan seperti apa? Kalau gitu langsung saja kita bergabung dengan Patra MZ langsung dari gedung KPK. Komunikasi kami sudah berjalan dengan baik. Nah, Bang itu Patra, yang saya ingin sampaikan. Ya. Baik Bang Patra, tadi komunikasi kita nampaknya terganggu Bang. Boleh diulangi Bang, bagaimana kemudian melihat status penahanan dari klien Anda, Hasto Kristianto? Apakah ini juga mengagetkan bagi tim kuasa hukum? Jadi begini ya, saya ulangi, saya bicara soal hukumnya nih, normanya. Soal proses penahanan itu sudah diatur secara limitatif dalam pasal 21 ayat 1 KUHP ya. Jadi sudah dibatasi kewenangan itu terkait dengan kalau tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan menghilangkan alat bukti, tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan ulang. Itu secara norma, ya. Nah, oleh karena itu kalau diterapkan kepada Pak Hasto, tentu alasan formal yuridis ini sebenarnya ya tidak sesuai dan atau tidak perlu diterapkan. Karena penahanan itu sifatnya fakultatif, ya. Maksudnya penahanan itu sifatnya tidak wajib begitu ya. Nah, sekarang apakah Pak Hasto mau melarikan diri? Apakah mau menghilangkan alat bukti? Ya, sementara alat buktinya sudah dipakai di persidangan sebelum, atau melakukan perbuatan ulang. Peristiwanya sudah 5 tahun yang lalu, ya. Jadi semata-mata ini sebenarnya penyidik mau menggunakan kewenangannya aja ini, ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau secara formal yuridis tidak perlu dilakukan penahanan, maka tentu yang bisa kita duga adalah alasan di luar yuridis mengapa ditahan hari ini, ya. Dari keterangan Pak Magdir tadi, sebenarnya dalam arti proses pemeriksaan berjalan lancar sampai ba'da zuhur. Nah, gitu loh. Pak Magdir sampaikan tadi bahwa setelah ba'da zuhur mulailah penyidik bolak-balik ada yang memanggil. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau memang tidak dikenakan secara penerapan yuridis pasal 21 ayat 1 KUHP, ya tentu saja dugaannya di luar dari ya alasan yuridis begitu. Kalau dibilang itu kewenangan penyidik, ya itu tentu ada memang aturannya. Tapi itu sebagaimana saya sampaikan itu sudah dibatasi ya dan dibatasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini karena sudah mau bergerak lagi ya. Saya mau sampaikan saja bahwa penahanan pada hari ini adalah bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perlawanan secara hukum ya yang dilakukan oleh Pak Hasto. Saya mohon dukungan dari semua masyarakat, terutama dari kader-kader yang setia sampai malam ini ya, yang sekarang berjalan bubar ini ya, untuk doa dan kita akan melawan secara hukum.
Ya, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Bang Patra MZen, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto tadi menyampaikan beberapa statementnya. Kami terima kasih Bang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Tadi disampaikan bahwa ini bukanlah alasan yuridis penahanan dari Hasto ini, Bang Heri. Ya, sebelumnya saya mengklarifikasi baju ini tidak menyimpulkan bahwa posisi saya di mana begitu ya. Kita berusaha untuk siratal mustaqim menjadi istiqomah di jalannya. Okay. Ya. Bahwa dalam konteks suka tidak suka, memang keputusan untuk menahan Hasto Kristianto hari ini ataupun tidak, menurut saya adalah pilihan terburuk, sama-sama buruk ya. Buruk bagi KPK untuk tidak melanjutkan atau mendiamkan perkara ini. Yang pasti perkara ini harus bergerak maju, tidak kemudian bergerak mundur dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kita kualifikasi sebagai ekspektasi publik, tapi tentunya kita melihat dalam konteks bahwa kejadian ini sudah lampau waktunya. Karena dalam hukum pidana itu kan kita mengenal daluarsa. Ya, ada daluarsa dalam hal misalnya kehilangan hak untuk menuntut dan lain sebagainya. Kalaulah dia tidak sampai pada titik tertentu daluarsa, yang akan jadi persoalan adalah di proses pembuktian nanti. Maka ini akan menjadi momentum bagi KPK untuk kemudian memastikan sekali lagi positioningnya apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara ini. Saya sepakat dalam konteks ini harus tidak hanya bicara keadilan, tapi kepastian hukum. Terlepas dari per hari ini ternyata kita saksikan bersama Hasto Kristianto kemudian ditahan oleh KPK, tapi setidak-tidaknya hilalnya sudah ditetapkan, ya, sudah dijelas semua ini, tidak lagi abu-abu dia. Kemudian tinggal bagaimana proses ke depan dilakukan, dan saya yakin dan percaya sebenarnya Pak Hasto pun sudah sangat siap dengan hal ini. Karena bukan panggilan pertama tadi, ada panggilan kedua. Jadi kalaupun penahanan itu, ya kalau hanya mengacu pada syarat formalitas, tidak hanya subjektivitas, tapi ada objektivitas. Mungkin nanti dapat dirinci kembali misalnya, apakah sangkaan terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan pasal tadi, misalnya ada minimum sanksi pidana atau ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah kalau itu maka masuk syarat objektif dia, tidak hanya bicara tentang subjektivitas. Kemudian kalau kita lihat dari kompleksitas perkara ini, beliau ini kan tidak kemudian dijerat dengan satu pasal. Betul. Saya nggak tahu apakah ini kemudian didramatisasi atau apa, tapi sebagai orang hukum saya akan melihat bahwa kasus ini menjadi kompleks begitu ya. Dengan menjerat orang dengan satu pasal saja itu tidak mudah, apalagi dengan 3 pasal. Kemudian ini tentunya menjadi persoalan yang sekali lagi jadi tantangan buat KPK. Saya setuju ini bukan masalah perlombaan, bukan siapa yang lebih cepat menuju garis finish. Karena bicara tentang penegakan hukum harus bicara profesionalitas. Nah profesionalitas itu nggak bisa ada batasan sebenarnya Mbak Maria. Bahwa kita harus mencapainya tahun ini, tahun depan dan lain sebagainya. Tapi ini tentu janji yang sudah terucap dan terhutang jadinya. Ketika proses ini sudah sekian lama, bahkan berganti periodisasi dari pimpinan KPK, tapi tak kunjung menentukan. Itu dia, Mas Heri. Kalau kemudian tadi Anda sampaikan bahwa ini memang periodisasinya sudah cukup panjang, kemudian sudah langkah dari KPK untuk melanjutkan atau berhenti, dan artinya apakah Anda sepakat dengan pernyataan tadi bahwa ini sebenarnya memang adalah penyidik saja yang hanya ingin menggunakan kewenangannya untuk kemudian membuktikan bahwa memang kami tetap fokus dalam kasus ini, atau memang betul-betul ada alasan pasti penahanan Hasto ini? Karena kalau kita lihat tadi dari beberapa alasan yuridis tadi ada 3 hal. Ya, saya pribadi manusia biasa Mbak, nggak punya ilmu untuk bisa menelusuri kedalaman hati penyidik ya. Saya rasa Bang Yudi juga Bang Agung nggak punya itu. Nggak tahu kalau Mbak Maria. Kalau dari pengamatan Anda seperti apa? Apakah ini alasannya tepat secara Kalau yuridis? menurut saya begini, bahwa kasus ini bukan kasus kecil ya. Kalaupun kita lihat nominalnya kemarin, kalau nggak salah kerugian 600 juta yang kerugian suapnya 400 juta. Suapnya 400 juta dari Hasto. Masih hitungan ratusan juta. Mungkin untuk levelnya seorang sekjen partai besar, kalau memang ini toh benar, itu sangat kecil nilainya. Tapi kan sebenarnya bukan itu persoalan intinya. Bahwa ketika kita bicara bagaimana mengurai satu persoalan korupsi, ini kan tidak hanya kemudian hanya bersoal pada menentukan tersangka saja selesai, tapi proses lanjutannya sebenarnya harus kita baca begini. Seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka, kemudian apakah sampai di ujungnya sama, dapat dibuktikan dalilnya bahwa dia bersalah. Baru saya katakan itu penegakan hukum yang bermartabat tadi, yang bisa kita katakan profesional. Jangan sampai tadi
di awal digas di penyidikannya, nanti memble di penuntutan, di pemeriksaan sidang pengadilan, bahkan putusannya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang digadang-gadang dari awal. Maka kita sebenarnya melihat bahwa kalau tadi bicara tentang kewenangan penyidik, saya sebagai akademisi dan praktisi hukum pun sami'na wa ta'na. Kita nggak bisa lawan itu, memang itu adalah kewenangan penyidik. Tapi tentu hak hukum dari Pak Hasto dan teman-teman tim kuasa hukumnya adalah bagaimana mencoba untuk membuktikan sebaliknya. Bahwa dalil yang dipakai untuk menentukan dua bukti itu salah. Bagaimana kemudian peran dari Pak Hasto sendiri dalam konteks Harun Masiku. Karena perdebatannya kan kemarin juga dimasukkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, merintangi penyidikan. Mana yang sebenarnya lebih dahulu ini terjadi, merintangi penyidikannya atau melakukan suapnya? Sama seperti kita berdebat mana yang dulu, telur apa ayam ini, kan begitu. Ayam, ada yang bilang ayam, ada yang bilang telur. Mereka punya narasi masing-masing, sehingga maksud saya begini, logika berpikirnya itu kemudian tidak hanya narasi dibalas narasi, tapi dalil tadi dibalas dengan bukti-bukti yang konkret. Karena in criminalibus probationem beden esse luce clariores, kan, bahwa bukti dalam pidana itu harus terang cahaya, gitu. Itu dia yang menarik. Apakah kemudian nanti ini akan sama hingga ujungnya begitu ya? Karena kalau tadi dilihat bahwa ini secara hukum memang biasa saja terjadi. Memang prosesnya seperti ini. Ini adalah subjektivitas dari penyidik. Kita pun kemudian tidak bisa memunafikan hal itu. Betul. Tapi kalau dilihat secara politik, Mas, nampaknya ini berbeda. Tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwa ini nampaknya seperti tsunami kecil. Hentakannya luar biasa di dunia politik ini. Anda harus menjawabnya, Mas Yudi, sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.